Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audrey Octavia Pramudia, NIM 2010411202, kelas manajemen F. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis. Pengertian bisnis. Bisnis adalah suatu organisasi menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya dengan tujuan untuk mendapatkan laba. Dan bisnis menurut para ahli, menurut Brown dan Spretelo, bisnis adalah lembaga yang menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, serta mencakup semua usaha yang dilakukan pemerintah maupun swasta. Jenis-jenis bisnis. Yang pertama ada bisnis manufaktur. Bisnis manufaktur adalah bisnis di bidang pengolahan bahan baku atau bahan mentah menjadi bahan jadi. Contoh di bidang manufaktur adalah pabrik plastik, pabrik tekstil, dan pabrik kertas. Yang kedua ada bisnis baja, adalah bisnis yang kegiatannya menciptakan dan menjual produk tak berwujud, yaitu jasa atau layanan kepada konsumen untuk menghasilkan keuntungan. Contoh bisnis di bidang jasa adalah jasa perawatan, contohnya salon, jasa pendidikan, contohnya sekolah, dan jasa kesehatan, contohnya rumah sakit. Contoh jenis yang ketiga adalah bisnis perdagangan. Bisnis perdagangan adalah bisnis yang di bidang perniagaan yang membeli produk dari produsen lalu menjual akhir. Contoh bisnis perdagangan adalah toko pakaian, toko grosir, dan supermarket. Yang keempat ada bisnis ekstraktif. Bisnis ekstraktif adalah jenis bisnis yang kegiatannya menambang atau menggali barang tambang di dalam bumi di mana produk yang dihasilkan merupakan bahan mentah untuk diolah kembali. Contoh tambang emas, tambang tembaga, dan tambang minyak bumi. Jenis yang kelima adalah bisnis agraris atau agribisnis, adalah jenis bisnis yang kegiatan usahanya di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Contoh bisnis agraris bercocok tanam padi di sawah dan perusahaan kebun kelapa sawit. Contoh dari bisnis yang pertama bisnis manufaktur, bisnis otomotif dan komponen, yaitu PT Astra International Tbk. Bisnis tekstil dan garmen, PT Sri Rejeki Isman Tbk. Dan bisnis makanan dan minuman, yaitu PT Delta Jakarta Tbk. Yang kedua bisnis jasa, bisnis transportasi, contohnya PT Garuda Indonesia. Bisnis telekomunikasi, PT Indosat Tbk. Dan bisnis keuangan adalah PT Bank. Yang ketiga ada bisnis perdagangan. Bisnis perdagangan Kasamen Goods, contohnya PT Matahari Purna Prima Tbk, PT Hero Supermarket Tbk. Dan bisnis peralatan teknik, contohnya PT Besto Indo. Yang keempat ada bisnis ekstraktif. Bisnis tambang batu bara, contohnya PT Adaro Energi Tbk, PT Aldron Petra Tbk. Bisnis tambang minyak bumi, PT Pertamina atau Persero Tbk. Yang kelima ada bisnis agraris. Bisnis agraris, bisnis perkebunan, contohnya PT Tunas Lampung Tbk. Bisnis perikanan, contohnya bisnis PT Dharma Samudra. Dan bisnis peternakan, contohnya PT Estika Tata Tiara Tbk. Dan saya akan menjelaskan penjelasan kedua tentang manajemen. Pengertian manajemen secara umum adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Dan manajemen menurut
Mary Parker Follett, manajemen adalah seni dalam menyelesaikan tugas melalui perantara. Fungsi dasar manajemen yaitu sebagai elemen yang harus ada dalam kegiatan manajemen sebagai acuan dari seseorang yang bertugas sebagai pengelola atau manajer. Ada 5 fungsi yang saling mempengaruhi. Di antaranya, yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pengorganisasian, yang ketiga ada penempatan atau staffing, yang kelima ada pengarahan, dan yang kelima ada pengawasan. Contoh manajemen adalah sebagai berikut. Ada manajemen strategi, yang kedua ada manajemen biaya, yang ketiga ada manajemen organisasi, yang keempat ada manajemen perusahaan, yang kelima ada manajemen pemasaran, yang keenam ada manajemen produksi, yang ketujuh ada manajemen komunikasi, dan yang kedelapan ada manajemen keuangan. Dan poin ketiga saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan, pemimpin adalah orang yang memberi arah dan menetapkan tujuan suatu organisasi. Dan menurut Sternmerchant, kepemimpinan adalah proses menginspirasi orang lain untuk bekerja keras untuk menyelesaikan tugas penting. Karakter dari pemimpin yang unggul, Cousins dan Posner tahun 1955 ada 5 praktek mendasar pemimpin yang memiliki kepemimpinan unggul, yaitu yang pertama, pemimpin yang menantang proses. Yang kedua, memberikan inspirasi wawasan bersama. Yang ketiga, mampu menjadi penunjuk jalan. Yang keempat, dapat memotivasi bawahan. Gaya kepemimpinan. Yang pertama ada gaya kepemimpinan demokratis. Dengan ciri-ciri 1, orang-orang yang dipimpinnya sebagai subjek. Yang kedua, berusaha mengutamakan kerjasama. Yang ketiga, mengambil keputusan, sangat mementingkan diskusi dan musyawarah. Yang kedua, ada gaya kepemimpinan otoriter. Dengan ciri-ciri, pertama, pemimpin bertindak sebagai penguasa tunggal. Yang kedua, menempatkan kekuasaan di tangan satu orang atau sekelompok kecil. Yang ketiga, ada gaya kepemimpinan karismatik. Karismatik diartikan keadaan atau bakat yang dihubungkan dengan kemampuan yang luar biasa dalam hal kepemimpinan seorang untuk membangkitkan pemujaan dan rasa kagum dari masyarakat terhadap dirinya. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.